pada kesempatan kali ini kita kedatangan guest speaker yang luar biasa nih, teman-teman. Beliau adalah Chief Marketing Officer at MDA Restaurant Group. Pasti pada tahu kan ya, H&N Butcher, Animale, Carbon. Duh, auto tergiur gitu ya sama dry age steak-nya, apalagi tuna pizza nih. Langsung aja kita sambut Astrid Surya Tenggara. Selamat sore, Ci Astrid. Hi everyone, thank you so much for having me. Sore ini saya baru lihat ternyata banyak juga ya yang udah join hari ini ya. Iya, sebelumnya thank you banget nih, Ce. Soalnya sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara ini. Kalau boleh tahu, kenapa, Ce? Nggak apa-apa, cuma mau bilang makasih. Ini baru lihat ternyata kok ramai banget yang ngikut, berarti banyak yang mau jadi orang F&B kayaknya. Iya nih, Ce. Semua pada ngeliatin Cece nih. Kalau boleh tahu, kesibukan Cece akhir-akhir ini ngapain, Ce? Oke, memang untuk yang tadi diperkenalkan, saya tuh memang lebih ngurusin MDA Restaurant. Tapi MDA itu ada di bawah MD Pictures TBK, dan di bawahnya itu ada MD Retail dan ada MD Pictures. Jadi kesibukan saya adalah antara ngurusin launching film dan restoran. Jadi dua ya segmennya antara F&B sama. Yeah, I'm still entertaining everybody. I'm entertaining your mind through the movies and the series, and your palate through the restaurants. Iya, berarti entertainin semuanya ya. Iya, oke. Seperti yang kita tahu, C, kan anak penonton semua di sini bukan anak Jakarta nih, C. Kan Gloria juga anak Surabaya. Ada juga yang berdomisili di Makassar, Palembang, dan lain-lain. So, basically, demografik teman-teman di sini tuh tinggalnya di mana-mana, C. Jadi, mungkin ada yang belum terlalu mengenal dengan H&N Butcher, Animale, Carbon, gitu-gitu. Boleh nggak sih, C? Share sedikit tentang sedikit presentasi, karena gini, waktu di approach sama Deron soal starting up the rise of young entrepreneurs, saya langsung bilang, okay, let me just explain a little bit about the scope of work, karena I'm introduced as the chief marketing officer, so I need to somehow explain to you guys my scope of work. So I have a little bit of, so sebelum kita nanti ngobrol santai, kalau ada yang mau tanya silahkan, tapi sekarang kita mau ngomongin dulu F&B, karena kalau misalnya kalian join acara ini dan tertarik F&B, this is what you need to know. Next, please. Jadi boleh di next ya. Jadi jabatan saya di MDA Restaurant itu memang sebagai Chief Marketing Officer. Dengan scope of work, I do everything from the marketing plan to making sure that everybody's happy. Dalam pengertian everybody adalah the shareholders, the kitchen, the floor, and the guests. Jadi, how to do internal marketing and PR and external marketing and PR, and making sure that we get a stamp and knowing the image of the restaurant and the positioning in the industry is clear. Jadi, itu adalah KPI dan tugas utama saya. Next, please. Nah, brand-brand kami, brand-brand di MDA itu adalah ada 5, tapi yang baru buka sekarang baru 3. Ada Animale Restaurant, ada H&N Butcher Steakhouse, dan ada Carbon, is a Latin American, baru buka 1 Februari kemarin. Nanti di bulan Juli, Agustus, kami akan buka Wabi Sabi, which is a modern Japanese restaurant, and then Iron Plate is a teppanyaki. Next, for everyone who's interested, who tune in right now, untuk acara Startup, Rise Up of the Young Entrepreneurs, in every industry, of course, you have to know the marketing strategy. Mau product, price, place, promotion, packaging, positioning, and people is very important. Dari strategi turunlah, dari marketing strategi baru turunannya kan ke strategic marketing. Kita mulai identifikasi kekuatan-kekuatan kita untuk membedakan dengan kompetitor. And then how, when, where, why kita mau kompetisi dengan tools-tools, dengan analisa yang jelas. Jadi kenapa MDA itu bikin restoran, ada yang pertama-tama Dry Age Steakhouse kemarin itu, dan kemudian tiba-tiba ada Mediterranean yang kita bikin pasta, semua fresh pasta, dan kemudian bikin Latin American. We want to create something yang memang strength-nya itu adalah uniqueness, di mana nggak ada bisa
dibilang, oh, ini saingannya persis banget sama si ini gitu. Nah, nggak ada. Waktu kita baru mulai, begitu kita udah buka sih, udah sukses, of course ya, pasti banyak ada follower-follower, ada orang-orang yang recreate, buka, niru, it's okay, it's okay. Itu tanda kesuksesan kalau udah mulai ditiru, ya kan? Next, please. Nah, okay. For everyone yang nanti involved in any type of industry, you have to know in terms of marketing, how much you grow, what drove the highest value, and what channel works for you, and how visible you are, and whether your market is saturated. Next, please. Nanti ini boleh kali ya PDF-nya di-share aja ke teman-teman yang mau, teman-teman dari PPI bisa share. I always search my MQL and SQL. Yang mana sih yang paling bikin banyak lead? Lead tuh kayak gini loh, gimana aku bisa bawa kalian datang ke restoran aku? Ya kan? Second, gimana aku bisa bikin kamu balik lagi ke restoran aku setelah cobain? Karena itu akan menjadi result yang penting untuk dijadikan analisa. Kalau kamu cuma datang sekali karena ada marketing campaign terus gak pernah balik lagi, that means I fail. Because what I really want, next, please. Okay, alright. And then we also do online campaign, budgeted and organic. Tapi lebih sering sih kita yang organic karena kita mau bener-bener bikin relationship gitu. Jadi kayak organic online campaign tuh kayak cross promotion between our digital assets, and then kita bikin engagement, ngobrol sama klien kita baik online maupun offline. Kalau yang kayak ads and boost and everything, of course we have to do it, but nggak sesignifikan dengan yang organic. Karena itu benar-benar yang organic itu is here to stay, bukannya cuman karena ada ads. Next, please. Nah, tadi kan dijelasin sama Gloria, ini teman-teman yang di sini tuh sebenarnya nggak pernah kenal juga soal restoran-restoran, ya mungkin nggak pernah, bukan di Jakarta, jadi belum dengar soal Asian Butcher, or Animale, or Carbon, or even MDA. Tapi pada dasarnya, what I share to you right now is not only untuk F&B, but it's all for everything, because right now, branding, word of mouth, and PR plays a big role in everything you do. Apalagi kalau mau jadi entrepreneur ya, mau jadi seorang pengusaha, you really know how, you have to know how to protect your brand, how to spread your brand, how to build a stronger network, and how to communicate it clearly and consistently. Jadi semua orang tuh ngerti. Kalau begitu dengar langsung top of mind-nya that brand. Seperti itu. Next, please. Nah, this is like my mantra. I always tell my staff and myself and everybody, be quick to listen, be slow to speak. Kita tuh di industri ini banyak netizen yang komen, banyak kritik, banyak komentar dan lain-lain. In every industry ada. Tapi makanan kan banyak ya. Maksudnya ada orang yang kayak penulis-penulis lah, atau kritikus makanan lah, atau misalnya juga kayak dulu ada namanya platform-platform kayak buat orang komentar soal restorannya lah, but we don't even know apakah mereka beneran datang atau tidak. Tapi paling penting adalah you have to be quick to listen, because segala komentar baik itu positif atau negatif, it can be your gem, bisa jadi alat buat kamu bikin brand kamu itu lebih maju lagi. Nah, social listening is an offline event. Benar-benar social listening itu penting banget, because you will know how your brand is positioned if you have a good social listeners. Nah, orang bilang, maksudnya apa sih? Ya maksudnya you have to know your orang yang udah pakai barang kamu, atau yang udah beli, atau yang udah datang, itu ngerti nggak sih? What is that? Ngerti nggak sih? Apakah perlu diedukasi lagi nggak sih? Ini komplainnya valid nggak sih? Karena kadang-kadang orang kebanyakan baru dikomplain udah marah. Kalau kita nggak. Begitu dikomplain, kita introspek, we discuss, debrief, harus gimana nih caranya untuk benar-benar bikin solusi yang terbaik. Next, please. Nah, ini yang paling penting nih sekarang. Saya suka bercanda sih. Jadi kayak, tadi saya udah bilang nih sama Deron, sama Gloria, hari ini tuh saya nggak akan banyak ngomongin F&B, tapi saya akan banyak ngasih tips-tips untuk kalian siap untuk jadi entrepreneur. Apalagi kalian sekarang masih kuliah, jadi nanti untuk the next step to do everything.
whatever in your industry. Karena kalau di F&B, customer relationship management itu paling penting because great customer experience drives repeat and referral. Jadi yang tadi saya bilang, datang sekali itu nothing because millennials, right? You guys are millennials. You just want a checklist. Everything has like, okay, we want to do this. Kita mau foto di restoran itu, kita mau pergi ke sini, ke situ, ke sini, situ. Tapi begitu udah kalian lakukan, kalian udah foto, kalian udah posting, cek, nggak balik lagi. Nah, that is really berarti kegagalan dari pihak kami kalau sampai kalian tuh nggak mau balik lagi. Kenapa? Karena makanan itu relational reality. So what I want from you is not just sekali doang as a checklist, tapi as a relationship. Next. Setiap kali saya disuruh jadi pembicara webinar ataupun talk show ataupun apa, orang suka bilang, "Trit, gimana sih cara kamu jualan brand?" Selling my brand is like kalian punya brand nih ya as an entrepreneur ya. Selling your brand is like taking your boyfriend or girlfriend home to meet your parents for the first time. Jadi, kayak kalian bawa pulang pacar nih ke rumah buat dikenalin ke orang tua, you always emphasize ini orangnya paling baik, paling pinter, bertanggung jawab, sopan. You want to highlight all the goods, right? You want to highlight all the strengths. Nah, that is how I sell my brand. Ingat, kalau gitu tapi kalau misalnya minggu depan, saya bawa pacarnya beda lagi. Minggu depannya lagi, saya bawa pacar beda lagi. That's going to be, my parents will not approve, right? Oh, sorry, saya ngomongin kayak gini seakan-akan saya seumur kalian. I'm 42 years old, this year I will be 43. Aku punya anak umur 18. Nah, kalau sampai anak saya bawa pacar ke rumah untuk dikenalin ke saya, dan hari ini si A, minggu depan terus udah dibilangin yang bagus-bagus. Udah gitu minggu depan si B, si C, si D, terus habis itu cuma di-highlight semua kebaikannya. Berarti dia nggak konsisten dan dia nggak ngerti tentang brand itu. Atau dia benar-benar belum bisa menjual apa yang dia sungguh mau gitu loh. Dia belum, ngapain cepat-cepat dibawa pulang kalau kayak gitu. Sama kayak kita lagi visibility studies, business development, research. Kita nggak akan launch sampai kita benar-benar yakin. Because it's really like taking your boyfriend or girlfriend for the first time. And first impression always counts. Dan consistency is very important. Next. Nah, Oke, di MDA kita banyak melakukan social media. Yang menarik adalah kita punya social media itu bukannya untuk sales. We don't really aim 70% itu lebih ke relationship, 30% mungkin ke sales. Tapi it is a tool that we use to build a relationship with our followers. Jadi kayak we do social listening, we want to know what they post, what they like, what their comments are, and everything to build engagement, communications, and to give a problem solutions. So our goal is to be top of mind, PR, the PR push and pull and pass strategy. I'm sure yang di sekolah semua masih belajar hal-hal seperti itu. Intinya tuh kayak gimana caranya saya menggunakan semua orang yang datang ke restoran kami atau yang login ke our social media to share it to people, let them be the ambassadors, let them talk more about my restaurant than I talk about my restaurant. Karena kalau boleh dilihat ya, kadang-kadang saya suka ketawa, foto-fotonya tamu kami di restoran kami way better than our pictures, which is a good sign. Berarti apa yang kalian lihat di Instagram dengan realita itu sama, which is a good, kan tadi aku bilang, it's a relationship. Relationship have to have trust. Okay? And at the end, setelah kita udah punya trust, pasti sales-nya itu akan terus berlangsung. Next, please. So my strategy for social media is to be real. We always provide complete information. We are always audience focused. Kita juga selalu share reviews dan kita nggak pernah lari dari masalah because it's a relationship kan. Kita harus benerin kalau misalnya ada perdebatan pun we have to fix it because we want the relationship to be a long-term relationship. Okay. That's it. And your success is not a matter of if, but of when. That's a little bit about me and about the work that I'm doing in MDA Restaurants. Tadi seperti udah diceritain sama Gloria, boleh ditutup aja PDF-nya sayang?
like what I said to Gloria tadi ya, Glo, karena sekarang itu MDA itu adalah part of MD Pictures, and I'm also handling apa namanya, dari MD Pictures TBK ada MD Retail, ada MD Pictures, jadi entertainment and food and hospitality ya, food and beverage or hospitality industry. So I'm in both industry, dan tadi saya udah bilang, Glo, ini kan kalian rame nih, dan nggak semuanya mau jadi entrepreneur F&B, ya kan? Jadi kita akan lebih bahasnya lebih ke tips and tricks untuk apa namanya, how can you be somebody yang bisa luas keliling any type of industry, more or less like that. Okay, thank you for the time dan my talking. Now you can ask me questions. Iya, berarti memang consistency is the key ya, Cie ya? Yes. Building a brand is like building a relationship, ya kan ya? Semuanya kita treatnya kayak relationship. Yes. Tadi Gloria suka banget sih Cice bilang kalau ada masalah nggak pernah lari, soalnya it's a relationship. Kalau mau benar ya harus benerin. Yes. Ya, kalau nggak langsung, makanya ini yang ini kan milenial kan suka gonta pacar ya kan. Kalau ada masalah selesaiin dulu, say. Iya. Aduh, suka banget sih. Nah, C, ini tanpa kita berlama lagi, kita langsung masuk ke topik ya. Ya. Let's go. Seperti yang kita tahu kan di sini lagi pandemik nih, C. Nah, salah satu sektor atau industri yang paling terdampak itu adalah F&B nih. Jelas kan, karena PSBB, semua orang di rumah, semua orang takut keluar. Dan masyarakat pun juga dianjurkan untuk menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, apalagi menjaga jarak nih. Sehingga occupancy rate-nya berkurang jauh. Nah, my first question is, bagaimana sih perkembangan grup MDA restoran itu dengan industri F&B yang sekarang terdampak dengan pandemi COVID-19, C? Nah, waktu the pandemic hits, kita tuh langsung cepat. So, kebetulan kontrak kita barusan selesai sama another brand, Kirabek brand. Jadi kita udah build our own brand, so we have to close a few restaurants tapi bukan tutup, tapi kita rebranding and revamping everything, make it bigger. Nah, jadi waktu itu yang paling berasa banget tuh Animale baru buka di bulan Januari tahun 2020, dan itu setiap hari full 160 orang setiap hari minimal, dan tiba-tiba close down, dan what we did was from plating we have to move to packaging karena tiba-tiba everybody maunya delivery. Kita tuh nggak siap karena kita is a lifestyle restaurant. Lifestyle dining is really different. Lifestyle dining is you have to enjoy the vibe, the music, the drinks, the togetherness, gitu kan. Tiba-tiba semuanya maunya delivery. Jadi that was a fun part of the transition, di mana 2 minggu pertama tuh kerjaan saya tuh adalah order packaging yang cocok untuk makanan dan lain-lain, but it works. And then we move on, kita do retail, and then we do e-commerce. Jadi the first month, bulan Maret itu dari mulai packaging sampai ngurusin e-commerce dan lain. Jadi adaptiveness is very important waktu kemarin to give our to be a part of our survival for MDA. Nah, kemudian AB kita rubah jadi Asian Butcher, we renovate, and jadi kita pada saat itu kita melakukan stay at home. Orang-orang kan di rumah aja, so we send our chefs and the steaks, and we ordered grillers and everything, so everybody ordering catering at home for a minimum biaya, cuman minimum spending let's say 5 million gitu. Kan itu udah dapat private chef at home, so itu rame banget. So it is also a part of our survival. Terus setelah itu kita udah reopen Oktober. And then we're supposed to open Carbon last June, but then we just opened it in February because of the pandemic. So yes, of course kita suffer from the occupancy tiba-tiba 50%, 25%, ataupun kemarin orang mendadak dan lain-lain. Nah, itu yang paling penting buat kita adalah kemampuan kita untuk beradaptasi di tengah masalah itu sangat menentukan our survival. So that's what we did, and puji Tuhan sampai hari ini di tengah pandemi malah ada rencana tahun ini kan buka 3 restoran lagi. Jadi yes, Animale is surviving nicely. Asian Butcher is not only surviving, udah kayak sebelumnya malah, karena kita tadinya cuma buka dinner, but now because of the pandemic we open from lunch to dinner.
ya kan? Jadi kita dapat increase sales from that. And then we open Carbon also lunch and dinner. And then so we're gonna open 2 more in July and August. So that's how I think being able to adapt is the key to survive in the pandemic for F&B. I see. Berarti how we adjust ourselves. My answers. Iya. Iya, J. Berarti how we adjust to the environment itu penting banget ya, J ya? Ya. Nggak bisa kaku kalau lagi pandemi gini. Betul, betul. Dengar-dengar ada Animale to Go nih, C. Itu apa sih, C? Yes. We open a Tokopedia and Shopee juga e-commerce. Jadi kayak orang bisa beli pastanya, bisa beli saus-sausnya, bisa masak sendiri di rumah. And then also kita sempat juga do retail, tapi waktu udah lockdown-nya udah selesai, kita fokus untuk ngurusin tamu-tamu yang datang ke restoran. Jadi kita cuma do e-commerce aja, kita nggak do retail anymore. I see. Nah, C, karena Cici kan membuka banyak sales pipeline ini ya kan ya, dari delivery dan lain-lain nih. Gimana sih strategi yang telah dilakukan sama MDA Restaurant Group buat manfaatin peluang usaha F&B di tengah pandemi gini, C? Pada dasarnya karena kita memang di F&B industry sih ya. Jadi kalau dibilang peluang di tengah pandemi itu sulit mencari peluangnya. Cuman kalau di tengah pandemi gini tuh yang paling penting udah bisa survive dulu loh. Kemampuan untuk survive-nya. Jadi apakah ada peluang-peluang baru? Yes, which is new sales pipeline. Tapi apakah itu sama penjualannya dengan kalau kita buka normal? No. Ya kan? Nggak mungkin. Tapi now that kita udah buka misalnya 50% occupancy dan salesnya udah lumayan normal, dengan adanya other sales pipeline, sekarang kita dapat ekstra. Seperti itu. Cuma kalau kemarin, ya itu benar-benar survival mode. Kalau sekarang karena dengan pandemi kita udah buka sales pipeline, and the sales pipeline is still there. Dan kita bisa mendapatkan extra income, extra sales from there. So that is the good part is that one. I see. Berarti harus fleksibel ya. Soalnya apa tetap harus di-adjust nih sama sekarang ini ya, C ya. Kalau misalnya Gloria boleh konklusiin, MDA Restaurant Group itu kan buka sales pipeline dengan delivery dan lain retail gitu ya. Salah satunya Animale to Go nih ya, di Tokopedia. Ramai kok. Oh ya. Iya, jadi teman-teman sekarang udah tahu ya. Iya nih, teman-teman bisa langsung semua tuh. Nah, C, moving on. Dengar-dengar nih, C, ini Gloria paling interested di sini, C. Katanya ada yang namanya tim kepo ya di marketing department C. Mereka yang Iya, mereka yang keep on research who are coming to your restaurants and how many times they've been there. Boleh nggak sih, C, mungkin share sedikit ke teman-teman di sini, role Cici sebagai CMO itu ngapain sih? Chief Marketing Officer itu ngapain? Yang tadi saya ceritain, role aku di MDA sebagai CMO itu tadi, yaitu yang pasti mesti bikin senang shareholder, bikin senang tim production, which is the kitchen team, the floor, the managers, and the guests, ya kan? Jadi nggak cuma nyenengin kamu loh, karena CMO tuh marketing internal dan eksternal. Nah, kalau tadi ngomongin kepo, itu lebih ke marketing. Gini, like I said, MDA is a lifestyle restaurant. Kita tuh bukannya fast food, dan kita juga bukan fine dining, tapi kita lifestyle. Nah, jadi kita tuh mau tahu tamu yang datang tuh udah pernah datang apa belum? Apakah perlu kita edukasi lagi tentang produk-produk kita? Jadi kalau kamu udah datang ke restoran 10 kali, masih dijelasin kami adalah restoran ini menjual ini, tapi dude, I've been here 5 times. Nggak usah lagi kali dijelasin, kasih tau aja kalau ada menu baru, ya kan? Nah, kita tuh like I said, relationship. Kita mesti tahu dia udah berapa kali datang, seberapa jauh dia kenal kita, dan dia sukanya apa. Jadi kayak misalnya saya ada particular client mau datang, saya udah tahu, saya langsung telepon sommelier. Guys, ini orang datang, wine yang dia suka masih ada nggak? Bir yang dia suka udah ready belum? Kayak gitu tuh harus. Nah, kalau tim kepo lebih kayak kadang-kadang yang booking tuh orang-orang yang nggak usah ditanya dia harus taruh di private room apa enggak. Misalnya pejabat-pejabat gitu kan.
Kita nggak akan telepon dia dan bilang, mohon maaf ya kalau mau di private room harus ada minimum spending gini gitu. Jadi kan kayak mempersulit. Nah, jadi kalau udah saya lihat ada nama-nama tertentu, saya assign ini orang taruh sini aja, yang ini gini. Ini orang kalau lagi di dalam jangan digangguin ya, mungkin mereka lagi meeting, things like that. Nah, atau misalnya ada artis yang datang. Hari gini yang namanya netizen itu amazing. Jadi kayak misalnya artis datang dan dia instastory, telepon kita tuh dibombardir sama netizen nanya ini tuh udah makan sama siapa dan lain-lain. Jadi kadang-kadang kayak hal seperti itu tuh saya juga memperhatikan privacy all our clients. Jadi kayak kita udah punya SOP untuk fans-fans garis kerasnya, orang-orang yang datang ke tempat kita untuk never give away any information, never have to make everybody feels comfortable, things like that. Nah, jadi kalau udah lihat ada nama-nama siapa itu, saya langsung pas briefing saya udah kasih note, ini careful ya, yang ini hati-hati ya, ini mesti bener-bener jagain ya, something like that. Or misalnya, oh ini kayaknya orang ini kayak bawa anak deh, ini jangan makanannya kan ini kayak beda nih, mesti dibedain, things like that. Jadi orang begitu datang, they know, oh my god, they care about us, so itu is a good start of a relationship. Berarti sedetail itu ya, Ce ya? Of course, harus, karena itu lifestyle restoran. Kita tuh butuh bangun relationship kan. Betul. Berarti every little details itu matters ya, Ce ya? In marketing, yes. Apalagi sekarang udah ada social media, gampang banget ngecek. True. Semua infonya langsung ada di sosial media nih ya. Jadi kita punya tim kepo tuh yang datang siapa, note, kalau di Instagram followernya berapa, itu kita tahu semua. Wah, berarti Cici cekin satu-satu tuh ya? Followers berapa? Ada staff. Oh, iya. Bukan saya. Saya cuman yang ini gitu. Iya. Wah. Nah, C, tadi kan Cici udah ngomongin tentang timnya Cici ngapain, terus CMO ngapain kan? Nah, Gloria mau tanya nih, sebagai seorang CMO, dari kacamata CMO, masalah apa sih yang Cici lihat dari industri F&B di Indonesia ini? Secara global, I think kalau tadi kan saya sempat mention soal market yang saturated ya. Nah, iya. Kalau apa ya, maksudnya kalau di sini tuh gitu loh, orang tuh kadang-kadang terlalu cepat. People are too quick into making a brand. Karena ini lagi ngetrend. They do it. Oh, mereka kayak terlalu rush in gitu ya? Yes. Jadi kayak tadi saya bilang, mau bawa pulang pacar ke rumah, ketemu orang tua, terus tapi sebenarnya belum yakin gitu, sebenarnya nggak usah belum yakin untuk dilempar ke orang tua, belum yakin untuk dilempar ke pacar, udah cepet banget gitu. Jadi kayak survival rate-nya jadinya nggak terlalu baik gitu. Padahal sebenarnya kalau didalamin lagi, business development lagi, cari apa namanya, unique selling points dan lain-lainnya, sebenarnya masih bisa, cuman sometimes they're too quick. Iya, berarti lebih kayak ke blur concept gitu ya, Ci ya? Yes, jadi blur concept with no longer term objectives ya? Yes, jadi concepting itu bener-bener apa ya, itu darah dagingnya satu brand kan. Iya. F&B ya seperti ya. Nah, terus gimana caranya MDA Restaurant Group menyiasatinya nih, Ci? Makanya kita selalu bikin restoran yang orang lain nggak ada. Unique selling point ya? Yes. Unique selling point itu banget nih. Makanya saya bilang sebenarnya my role here is not that hard karena our conceptor, our chef patron, Chef Andri is very genius. Jadi dia yang bikin AB, dia yang bikin Animale, dia yang bikin Carbon, udah nanti mau bikin Jepang juga. Dia emang udah well versed and very successful in America. Jadi kayak he makes the job easy because udah benar-benar unik. I see the point. Uniqueness itu penting banget. Nah, sebelum Gloria lanjut nih, Gloria ada pengumuman buat teman-teman ya. Nanti kita bakal ada Q&A session. Jadi bagi teman-teman yang kepo, mau tanya seputar kehidupan Ci Astrid, career prospects di F&B industry, or tips-tips,
bisa langsung aja chat ke chat Zoom yang bernama Q&A. Nanti pertanyaan bisa langsung dijawab oleh Cik Astrid sendiri. Nah, sekarang back to topic. Nah, C, Gloria sempat dengar nih, C pernah ngomong this one sentence. What is important is not the number of how many people that come in at the same time, but instead the number of people who will come back. Benar kan ya, C ya? Betul. Nah, jadi kalau kayak gini kan berarti ini menunjukkan suatu challenge nih, C. Suatu tantangan kepada F&B industry. Well, of course, soalnya they're all hoping for the same feedback, which is looking forward to seeing the customers to come back regularly. Nah, dengan banyaknya orang memiliki mindset seperti ini, berarti kan sama aja bertambah banyaknya kompetitor ya kan, C ya? My question is, gimana sih menurut Cece masih memungkinkan atau tidak buat young entrepreneurs untuk terjun ke dunia F&B yang as we are all aware of, yang semakin lama semakin yang tadi kayak kita bilang saturated nih karena banyaknya kompetitor, C. I really think gimana ya? Yes, kita tuh retainer and visit dari klien itu paling penting buat saya. Jadi kayak menunjukkan kesuksesan itu adalah bukan jumlah orang yang datang, tapi berapa kali orang itu kembali ke restoran kita. It's a competition yang bisa kita berikan bukan hanya dari jenis makanan kita yang kita share, yang kita jual, tapi dengan membangun hubungan itu. Kalau kita punya hubungan yang baik, kita akan menjadi top of mind. Ya kan? Jadi relationship, good service, understanding who they are will lead to us being a top of mind. Kalau mau ulang tahun, mau anniversary, mau Valentine, mau makan enak, mau apa, pasti carinya ke saya. Misalnya gitu. Pasti carinya ke one of our restaurant. Just good. That means kita udah jadi top of mind. Second, competition, we're not afraid of competition. And again, food is a relational reality, like what I said in the presentation. Jadi, even though the market is saturated, if you can give the same product or brand, maksudnya same product lah ya, dengan brand kalian yang baru, tapi dengan service yang beda, dengan cara yang berbeda, dengan strategi yang berbeda, itu akan menjadi suatu kelebihan untuk membangun relationship yang baru dengan orang-orang lain. Kita bisa tarik orang lain untuk pindah ke brand kita. Walaupun produknya sama nih, sama-sama mie ayam gitu ya. Mie ayam tuh di mana-mana ada misalnya. Tapi cara kamu packagingnya, cara kamu menjualnya, cara kamu marketingnya beda, you can break through the saturation and build the relationship. Bedanya, tapi begitu udah dapat, mesti benar-benar jagain. Contoh lagi, toko roti. Dari zaman dahulu, entah berapa ratus tahun yang lalu, selalu ada tukang jual roti kan. Sampai sekarang pun masih banyak yang baru buka. Tapi kan makin kesini, ada banyak inovasi-inovasi. Jadi, actually the saturation is not just the only problem, but it can be answered through innovation. It can be answered through the way you build relationship with your clients. Be quick to listen, be slow to speak. That's what I said. Like, what makes it, apa kira-kira yang bikin orang bakal pindah ke lain hati, gitu kan? Oke, ini sama brandnya. Gimana gue bisa tarik itu orang pindah ke hati gue? Ya kan? That's the trick. Actually. Jadi jangan takut. Orang pada bilang marketnya kopi udah saturated. Ya, but dulu let's say tuku gede banget. Terus tiba-tiba masih bisa ada janji jiwa, tiba-tiba masih bisa ada kenangan, masih ada dan semuanya sukses. So dibilang saturated, I don't think it's saturated because F&B itu is something that people take every day. So it is the saturation masih bisa dilawan pakai innovation sama relationship. True. Berarti di sini becoming on top of the mind itu so important ya, Cie ya? Oh ya. So important. Dan Gloria simpulin lagi nih, berarti meskipun masalahnya bukan di saturatednya ya, soalnya mau kopi, roti dari dulu, dari tahun berapa tetap ada sampai sekarang, masih ada janji jiwa dan lain-lain ya, Cie ya. Lalu inovasi dan relationship untuk dibangun sama customer itu
itu yang bisa meneroboskan saturated-nya ini semua ya, Ce ya? Yes, exactly. Betul. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke Q&A session nih yang pasti ditunggu-tunggu sama teman-teman, gue ada pertanyaan terakhir nih buat Cece. Ada nggak sih saran atau tips yang bisa Cece bagikan untuk para pelaku bisnis F&B yang sedang struggling to survive during this pandemic atau bahkan baru merintis nih? Baru aja merintis langsung pandemik datang. Gimana, Ce? Kalau yang mau mulai, you have to do a very good feasibility study dulu. Because F&B is not it's not as simple as people think. Ada begitu banyak faktor yang bisa bikin kalian sukses, ada begitu banyak faktor yang bisa menjadi halangan untuk sukses. Jadi, I would say do a very good research, business development, and feasibility studies. Risk factor-nya coba dikalkulate. Ini sini banyak anak-anak finance, anak manajemen yang sekolah di Cina nih pastikan. Risk factor it plays a big role. Terus hitungan literally your calculation mesti jangan agresif. Benar-benar mesti konservatif in the pandemic season like this. Bikin bisnis plan-nya harus sedetail mungkin. Gak boleh cuman gara-gara ikut-ikutan. Jangan kayak, oh lagi ngetren yuk bikin sama-sama yuk, kita urunan yuk bikin, oke. No, itu agak sulit. Jadi kalau mau terjun ke F&B itu mesti pakai hati. Karena it is not something that you can do tanpa hati gitu loh. Benar-benar mesti passion. Mesti I want to be in F&B industry. My passion is F&B industry. Nah, itu baru benar-benar lebih clear. Kecuali kalian sebagai anak finance, management, or whatever, udah punya hitungan yang clear, you know a partner yang passionate in F&B, you do the back end, you do the calculation, you do the feasibility studies, you do the risk calculation, you do everything yang passionate biar si A dengan product development, business research, dan lain-lain. Tapi kalian harus backup dengan all the calculations. Then you go. Atau yang baru merintis tadi katanya, baru merintis terus pandemi. Adaptasi, kira-kira apa bisa jadi buka sales pipeline apa? Masih possible buka sales pipeline or should cut loss. Harus realita. Hari kayak gini tuh udah nggak bisa berangan-angan. Kalkulasi harus dilihat hitam di atas putih. Ini masih visible apa enggak? Better cut loss apa enggak? Kalau mulai 3 bulan ruginya berapa? Kalau mulai 6 bulan ruginya berapa? Atau potensi profitnya berapa? Itu everything has to be calculated. So that's basically what I would suggest to you guys. I see. Berarti kalau Gloria simpulin ada 3 poin ya, Ce ya. Pertama itu dari visibility. Harus yang kayak tadi Cece bilang di Indonesia itu masalahnya di clear concept. Jadi orang itu harus punya objektifnya yang jelas nih. Clear visibility. Itu yang pertama ya, Ce ya. Yang kedua tentang passion. Tentang are you passionate? Are you F&B enthusiast gitu kan ya, Ce ya? Yep. Harus tahu dari hati banget nih ya. Dan yang paling terakhir, jadi realistis. Kalau butuh cut cost, ya cut cost. Jangan dipaksa kan ya? Cut loss. Cut loss. Ya, kalau udah harus, ya udah ruginya segini, ya udah cut loss deh. Selesai. Jangan di dragging, jangan jadi penyakit kanker. Iya. Berarti lebih ke fleksibilitas ya, Ce ya? Kayak yang tadi kita bicara ya. Iya. Itu benar banget sih. Dari 3 poin itu udah masuk semua. How to provide that is an everyday battle. Dan aku setiap hari masih bisa kelihatan ngomel-ngomel di restoran. Kalau misalnya tiba-tiba standar professional prosedur aku agak-agak berubah gitu. Karena simple things, to make things simple aja deh ya, contohnya ya. Kayak misalnya tamu aku dari restoran mau ke toilet. Tugasnya server ataupun bagian reception tuh harus nganterin sampai ke toilet. Dan harus gitu, karena itu benar-benar mesti di take care. Dan misalnya udah selesai billing, mesti
diantarin ke elevator dan kita yang pencetin elevator ya supaya dia jangan pegang-pegang elevator. Things like those little details. Jadi intinya to ensure a consistent service and consistent deliverables everything itu adalah kita mengingatkan semua staff sampai mereka benar-benar diulang-ulang sampai mereka udah kayak autopilot gitu. Jadi udah that's the only thing. Tapi tetap awalnya waktu kita hiring kita juga udah wanti-wanti. This is what I expect from you. I only hire people with passion. Catat ya, passion, initiative, discipline, and loyal. These four things, passion, initiative, discipline, and loyal, itu aku cari baik mau di industri perfilman maupun di industri F&B. This is what I look for in my staff supaya gampang dibentuknya. So how, because it's a hospitality, itu ngomong it's between us, and also the kitchen. I take care of the chef will take care of the team to make sure every dish is consistent and everybody can have the same dish every time. Kurang lebih sih seperti itu. We do a lot of emotional marketing, tapi bukannya apa namanya, how can I say, kayak dulu kita selalu bikin kayak kerjasama untuk campaign-campaign, kita collaboration ya, maksudnya campaign yang menarik itu adalah campaign yang banyak dilihat orang, bukan hanya konten dari campaignnya, tapi bagaimana campaign itu bisa reach-nya tuh besar, karena the higher reach you can get, the more successful the campaign would be. Karena biasa paling engage kan paling 10-20%. Jadi kita aimingnya selalu ke reach-nya dulu. Terus kemudian caranya adalah dengan collaboration. Kayak misalnya kita kerjasama dengan beberapa dulu tuh kayak organisasi sosial, things like that. Untuk every item, some of it will go to charity, or when you pay something, some of it will go to charity, or we make a set meal, some of it will go to charity. That's the emotional part. Tapi kalau misalnya tanyain kayak sekarang, contohnya kayak kemarin tuh emotional marketingnya beberapa brand yang kalau traktir driver Grab, traktir driver Gojek, nah itu kan menarik. Maksudnya nggak dikasih diskon sih, cuman kita jadi kayak diajak untuk berbagi, something like that. Tapi kalau untuk campaign yang untuk driving your sales, maksudnya what is your objective dulu nih Farhan? Kalau your objective itu lebih kayak campaign untuk visibility, that means the answer would do collaboration. If the objective is to increase sales, I would not suggest discount. Jangan discount. Kenapa? Karena orang kalau udah ngeliat discount, dia akan tunggu discount lagi baru beli. That's why I never do that, gitu. Karena kalau diskon itu malah kayak, oh, tunggu diskon dulu deh, nanti baru beli lagi. Kalau nggak diskon, aku nggak beli. That is what I always avoid. Caranya adalah lebih baik kayak buy something, you get something that's better. Karena you still spend money, and then you will get something else. And also, saya udah izin sama yang punya brand untuk kasih contoh emotional marketingnya, dia bagus. Aku tuh ngefans banget sama satu makanan, mereknya namanya Raja Rawit. Karena saya suka sambal. Nah, Raja Rawit ini waktu itu dia kalau ngirimin, saya order makanan di Gojek ataupun di Grab, enggak deh, saya kenal orangnya, jadi dia kirimin, kalau misalnya saya order dia kirim makanan, di atas boxnya tuh dikasih note post-it, terus dikasih pantun lah, dikasih, "Dear Kak Astrid, apa kabar? Terima kasih sudah order ya, gimana liburannya kemarin?" Karena waktu itu memang saya baru pulang dari Eropa. Dia tahu banget saya kangen makanan Indonesia, pasti order, terus pasti kirim, ada notes bahwa welcome home to Indonesia, udah kangen semangkok rasa Indonesia kan Kak, welcome back ya, hope your liburan tuh menyenangkan. Buat aku, dia nggak usah diskon. Aku udah ingat banget sama dia. Kok dia tahu sih aku habis liburan? So that's a very good emotional marketing. But I thought it was just for me. Tahu-tahu besoknya my staff juga Gojek Grab order, mereka juga dapat note. Terus aku yang kayak, I thought I was special, but
everybody loves it. Like, oh, my staff juga pada senang banget. Dan aku bilang sih, this is a very cheap way of marketing, if almost costless, but they built a relationship. Oh, gila ini there's a big chance gitu. Kenapa? Soalnya sekarang nih di tahun ini kita tuh tahun lalu ya, dari tahun lalu starting the pandemic, bioskop tutup, and I joined MD because jadi I joined because of the pandemic. Karena pandemic, kemudian my CEO and founder of MD called me and said, okay, why don't you help me also in the corporate marketing and PR side for the corporate? So I said, okay, because the restoran kan kemarin lagi masih tutup buka, so I have time to help, and keterusan sampai sekarang. Tapi it's very exciting. Why? Because they have been planning to go a digital revolution for such a long time, and because of the pandemic, kita jadi benar-benar jadi one of the biggest content developer and content producer in Indonesia. So we are making a lot of movies and series right now, and we are masih ke bioskop juga. Desember lalu kita launching Danur Universe Asih yang kedua, which is actually di tengah pandemi more than 250,000 people watch it. Dan kalau biasanya kan jutaan, 2 juta, 1,7 juta lah Asih yang pertama ini. 250,000 people all over Indonesia watched it, which is actually quite an accomplishment for releasing a big movie during pandemic. But then next, kita tuh masuk ke digital. So if anybody here is into creative productions and everything, kita tuh benar-benar kayak kejar-kejaran sama semua tim untuk production, karena demand-nya is very high. The demand is very high. We are working with all the OTT platforms, you name it, Disney Plus, Hotstar, WeTV, iFlix, which is Tencent Video in China. So our movie juga mau di-play di sana, which is like all the series akan diputar ke Filipina, Malaysia, and all different parts. India also, I think, Vietnam. So this is the time where konten Indonesia bisa bersaing sama konten-konten asing. Waktu kemarin kita rilis My Lecturer, My Husband, itu benar-benar jadi reach langsung number 1, and then the apps itself, WeTV and itu sampai jadi number 1 apps downloaded because everybody wants to watch it. So big opportunities, we are moving very fast. A big corporation now, we work like a startup, benar-benar kerjanya cepat, adaptationnya kuat, dan it's big industry that I'm open if anybody here is creative writer or wants to be a filmmaker or likes to be a part of us. I'm open. If reach out to Maria, I'll send you my CV. Please send me your CV. Iya, berarti open recruitment ini ya, Ci ya, untuk perfilman ya, MD Entertainment. Yoi. Open PO. Gimana tuh, Ci? Mungkin whatever that product is, open PO. Jangan invest dulu yang banyak-banyak. You do it small scale, open PO, kita lihat berapa banyak yang pesen, dan kita lihat berapa banyak yang pesen lagi. Jadi sebelum kamu buka, itu dulu yang kamu lakukan. Karena kalau misalnya yang order banyak, yang reorder banyak, dan dari chance. Dan dari yang kamu lakukan PO itu, sisihkan modal kerjanya as the investment if you want to open a small thing, a small place or something. Jangan merusak capital expenditure kamu tuh mesti benar-benar dapat support juga dari the ongoing PO. Oke? Jadi untuk mengukur sukses nggak suksesnya paling gampang sekarang, karena lagi ngetren kan, open PO dulu deh. Lihat berapa banyak yang order. Iya, berarti key poinnya itu berarti di feedback orang-orang ya, Cia. Gimana nih? Kalau kita nggak open PO berarti nanti capital kayak modalnya lebih banyak kan? Kalau open PO lebih sedikit kan ya? Jadi kalau udah open PO, pasti kan ada komentar. Pasti kan kita bisa social listening, orang suka nggak suka, dan lain-lain kan. Nah, kamu kan jadi bisa always
produknya tuh udah dibenerin dulu sampai paripurna baru buka. Kalau aku cepet-cepet buka terus masih bisnis development berarti nanti orang datang hari ini rasanya beda, besok rasanya beda, besok rasanya beda. Susah bangun hubungannya. Training. Simple ya, training. Trainingnya juga mesti sabar. Trainingnya juga mesti benar-benar apa namanya? We have to know how to train. That's the problem. Banyak orang nggak ngerti cara training karena nggak ngerti pribadi setiap server. Tadi aku udah share sempat kalau semua staff saya juga ngecek mereka punya karakteristik. Karena I want to know how they react to my comments. I want to know how to motivate each one of them. Jadi tadi saya selalu biasanya kalau mas staff saya cek mereka punya Myers-Briggs, disc test, kayak apalah itu, Enneagram. I want to know. Jadi kalau mau jangan sampai kalau yang anaknya benar-benar introvert dan rasa dan lain-lain, saya bentak sekali udah langsung nangis, nggak motivated lagi. Tapi ada orang yang mungkin seperti itu, cara motivasinya beda. Harus kayak dibujuknya dengan cara yang berbeda. So I have to be able to understand my team, how to make sure sumber daya manusia mereka dimaksimalkan sebaik mungkin. That's the leader, okay? To be a good leader is hard because you have to understand anak-anak kalian bagaimana maximizing their potential. Which is why kalau misalnya one day you visit me in the restaurant, you will see my staff call me mom because I'm like their mom. Because I have to motivate them. I have to make sure they do their job to the max potential. Iya, berarti lebih ke personality teman-teman workersnya Cici di sana. Cici ngerti semuanya ya, supaya tahu gimana cara handle each one of them ya. Karena untuk maximizing potentialnya human resource ya, you gotta understand the people, right? Then they can work. Kalau cara komunikasi kita salah, ya susah juga. Bukan berarti mereka nggak bagus. Karena kamu pasti, you guys, nanti kalian ini masih muda semua ya, millennials kerja. Sometimes you work with this person, wah gila, you are so good, like you can achieve so much. Tiba-tiba kalau misalnya atasan kamu diganti, tiba-tiba kamu kayak nggak bisa kerja. Because they just don't know how to pull out the talents from inside of you. So having a good leader is also very important. True. Karena yang membawai semua itu leader ya. Yes. Itu yang pentingnya ya. Yes. Oke, thank you Ce. Nggak kerasa ya sesi kedua sudah berakhir nih. Thank you Ce Astrid untuk memberikan. Thank you everyone. Iya, udah memberikan insight yang luar biasa nih, dan waktunya juga untuk hadir di sini bersama Gloria sama teman-teman di sini. Ditunggu ya Ci ya, kami cobain Animale nanti ke sana Gloria. Yep. Iya, terima kasih semuanya. Sampai di sini dulu. Start It Up 2021, The Rise of Young Entrepreneurs, didukung oleh PBI Tiongkok yang diselenggarakan oleh PPIT Cabang Hangzhou, Permitingko, dan PPIT Cabang Suzhou. Jangan kemana-mana dulu teman-teman, karena kita masih ada sesi-sesi selanjutnya yang nggak kalah kerennya nih. Sesi selanjutnya akan dimulai lagi pada pukul 4.30. Dan juga teman-teman sudah bisa mengisi link absensi yang telah diberikan panitia di kolom chat sebagai syarat mendapatkan e-certificate. Kalian wajib mengikuti setidaknya 3 sesi selama 2 hari dalam acara Start It Up, The Rise of Young Entrepreneurs 2021. Akhir kata, mohon maaf apabila saya ada salah kata atau perbuatan. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Saya Gloria, pamit undur diri. Saya kembalikan kepada MC.